Hari ini konflik antara umat Islam dengan orang Yahudi. Kalau sebelumnya antara umat Islam dengan orang Yahudi di Madinah hampir tidak ada konflik yang berarti, karena 2 tahun pertama Perang Badar di tahun kedua. 2 tahun pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menarik simpati orang-orang Yahudi. Itu sebabnya kiblat umat Islam ketika di Madinah masih sama, masih tetap ke Baitul Maqdis. Sama kiblatnya seperti orang Yahudi ketika ibadah ke Baitul Maqdis. Dan itu punya efek, punya dampak mengikat hati, menyatukan rasa. Agama boleh beda, kiblat kita tapi sama, sehingga menarik simpati orang-orang Yahudi. Yang kedua, saat Rasulullah tiba di Madinah, beliau melihat orang Yahudi di bulan Muharram saum tanggal 10 Muharram, Asyura. Kata Nabi, apa yang sedang kalian lakukan? Saum apa yang sedang kalian jalankan? Kata orang Yahudi di Madinah, kami saum sebagai bentuk rasa syukur Allah menyelamatkan Nabi Musa di hari ini. 10 Muharram adalah hari ketika Nabi Musa dan Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, dan hari ketika Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa, kami jauh lebih berhak terhadap Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu dicintai oleh orang-orang Yahudi, disukai oleh orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk saum di bulan Muharram tanggal 10, salah satu cara beliau menarik, atau ya salah satu dampaknya, salah satu efeknya adalah tujuannya menarik simpati orang-orang Yahudi supaya mereka masuk Islam. Banyak persamaannya. Bahkan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, gaya rambut beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau rambutnya itu panjang, kadang sampai ke setengah telinga, kadang sampai ke setengah leher, hampir menyentuh pundak. Kadang rambut Rasulullah ditarik ke belakang semuanya, kemudian dikepang 4. Kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah tengah rambutnya. Kebiasaan orang Yahudi, kalau mereka nyisir, mereka belah tengah. Yahudi Madinah. Biasanya Rasulullah kalau di Mekah, beliau ke belakang rambutnya. Tapi setelah hijrah ke Madinah melihat rambut orang Yahudi di belah tengah, maka Rasulullah belah tengah. Jadi salah satu cara Rasulullah dalam berdakwah, beliau mencari banyak persamaan dengan orang-orang Yahudi. Oh, kalau rambutnya begitu, kita juga rambutnya begitu. Oh, dia senang bola, kita juga nonton bola. Selama bukan hal yang haram, selama bukan perkara yang syubhat, tak masalah untuk menarik simpati. Dia suka nonton drakor, asal filmnya tidak ada unsur-unsur yang bersinggungan dengan syariat. Anak film itu, oh iya betul, si Song Joong Ki, Song Kyung Kong, dan seterusnya. Ternyata termasuk cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, menyamakan frekuensi untuk menarik dia ke jalan yang benar. Pernah lihat kereta langsir ya. Jadi lokomotif akan mundur, bergerak mendekati gerbong, kemudian membangun ikatan, baru setelah itu lokomotif bisa membawa gerbong. Jangan harap gerbong bisa bergerak ke arah lokomotif. Lokomotifnya yang mundur mendekati gerbong, bikin ikatan, baru lokomotif bisa bawa gerbong. Ini analogi saja, begitu ya. Kata orang pendidikan, dalam mendidik itu kita masuk ke dunia mereka,
kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dunia kita. Kita ngajar anak TK, dan nggak mungkin gaya kita gaya dosen S3. Pasti bubudakeun. Tujuannya supaya pesan yang ingin kita sampaikan, ilmu yang ingin kita ajarkan, nilai yang ingin kita tanamkan supaya masuk. Oh ya, nak kudu bubudakeun. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Tapi kalau saya siga kieu di depan ibu-ibu. Kunaon si ustaz teh can diruqyah sih. Saya udah makan obat belum? Habis obatnya mohon maaf belum periksa lagi ke dokter. Begitu. Masuk ke dunia mereka untuk mengajak mereka masuk ke dunia kita. Lokomotifnya yang mundur bergerak mendekati gerbong, setelah terbangun ikatan baru lokomotifnya bisa membawa gerbong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan pendekatan dengan mencari banyak persamaan dan ikatan. Persamaan itulah yang bisa menarik mereka ke jalan kebenaran. Kalau seandainya, punten Bu, kalau seandainya hari ini yang bisa menarik anak kita adalah permainan, oh ya, nah weh, kudu diajar. Misalnya, ini selama bukan hal yang haram, ya, bukan perkara yang syubhat, bukan perkara yang dilarang di dalam agama, mencari persamaan termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, si ibu itu mah senang kalau pakai baju hijau teh, kita juga pakai baju hijau, weh. Tapi biasanya enggak ya, lamun sama ante nah sama gitu. Misal pernah dengar cerita Suwaid bin Shuraid, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kecanduan bersyair. Kalau sudah bersyair, sahabat Suwaid ini lupa waktu, pergi ke lembah bersyair, bikin syair, menggubah syair sampai lupa waktu. Ibunya lapor, orang tuanya lapor, ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah sedang naik kendaraan, naik onta atau naik kuda atau naik keledai, sedang naik kendaraan, ketemu Suwaid. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bagaimana treatment kita ke anak seperti Suwaid? Apa yang akan kita lakukan, Bu? Ibunya lapor, ya Rasulullah, anak saya Suwaid itu kalau sudah bersyair suka lupa waktu. Ketemu Suwaid ke dia, cek ibu didinya cenah. Sudah langsung pasang erir duluan, ya, sudah menolak duluan. Rasulullah bertemu dengan Suwaid bin Shuraid, kata Nabi, Suwaid irkab khalfi, Suwaid sini naik di belakang. Diajak quality time, bahasa kita sekarang, berduaan dengan Rasulullah di atas kendaraan, diajak keliling, diajak healing, diajak traveling, diajak keliling. Rasulullah di depan, Suwaid di belakang, dan itu bukan hal yang sederhana karena disupiri oleh Rasulullah, diajak jalan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi banyak para sahabat, apalagi Rasulullahnya yang nyetir begitu. Ibu bayangkan kalau misalnya diajak, ayo dia naik mobil, anu nyetir nate misalnya ulama besar, dia, kita diajak jalan-jalan. Orang melihat Suwaid jadi tontonan, wah gaya si Suwaid jalan-jalan, mama. Tiba-tiba kata Nabi begini, ata'rif syair Umayyah bin Abi Salt? Wahai Suwaid, hafal tidak syairnya Umayyah bin Abi Salt? Kata Suwaid, ya Rasulullah, saya hafal, semua syair saya hafal. Dangdut hafal, nyamun cara aya nama begitu ya. Semua syair saya hafal, musyair religi saya hafal, musyair begini saya hafal, musyair cinta saya hafal, semua saya hafal. Tapi Rasulullah memilih syair Umayyah bin Abi Salt karena syairnya Umayyah bin Abi Salt itu syair yang religi. Kata Nabi, ansyidni baitan, kalau engkau hafal saya pengen dengar, tolong dendangkan saya satu bait syairnya Umayyah bin Abi Salt.
Satu bait kemudian dibacakan, didendangkan oleh Suwaid bin Syuraid. Bu, Suwaid senang syair. Rasulullah minta supaya Suwaid bersyair. Kira-kira Suwaid ini senang tidak? Ah, iya. Apal game PUBG itu? FF. Apal game Mobile Legend Bang Bang? Apal atuh? Cik mana ningali? Dia senang, kita ajak Cik ningali. Saya yakin pasti dia langsung terbuka untuk memperlihatkan dan seterusnya. Ini ilustrasi saja ya, analogi. Satu bait didendangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah satu bait kata Nabi, maksudnya teruskan. Dua bait, teruskan. Tiga bait, empat bait, sampai kata Suwaid bin Syuraid, fa ansyadtuhu mi'ata baitin. Saya pun mendendangkan 100 bait syairnya Umayyah bin Abi Salt. Kalau bahasa kita sealbumen. Selesai satu album, selesai 100 bait syairnya Umayyah bin Abi Salt didendangkan oleh Suwaid bin Syuraid. Kata Nabi begini, tahu nggak di Al-Quran Allah berfirman tentang para penyair? Mau dengar nggak? Mau ya Rasulullah. Seperti apa ayatnya? Karena Rasulullah tadi mau membuka telinga mendengarkan Suwaid, sekarang Suwaid pasti mau membuka telinga mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dulu yang dengar, nanti mereka mau dengar. Kita dulu yang mundur, nanti mereka ikut ke depan. Kita dulu yang masuk ke dunia mereka, nanti mereka yang akan ikut masuk ke dunia kita. Kita dulu yang menyamakan frekuensi, nanti mereka yang akan ikut menyamakan frekuensi kita. Rasulullah yang buka telinga dulu. Kata Rasulullah, mau dengar? Mau. Dibacalah ayatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an ada surat namanya surat para penyair. Surat apa? Asy-Syu'ara. Surat ke berapa? 26. Ayat terakhir. Namanya panjang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Kalimat pertama dari ayat yang dibacakan baginda Rasulullah menyentil Suwaid bin Syuraid. Saya kan penyair, saya kan senang bersyair. Kalau kata Allah penyair diikuti orang yang sesat, oh berarti saya pemimpin orang sesat. Dan bedanya, apa bedanya ghawun dengan dhallun? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ghawun sesat, dhallun juga sesat. Bedanya, dhallun sesatnya tanpa ilmu, ghawun sesatnya padahal dia sudah tahu. Ghawun sesat dalam pengetahuan, dhallun sesat karena memang nggak tahu jalan. Jadi mana yang lebih bahaya, dhallun atau ghawun? Ghawun. Kalau dhallun sesat karena bodoh, kalau ghawun justru sesat karena tahu. Sesat karena sombong, sesat karena ya gengsi dan seterusnya. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kalian perhatikan mereka mengembara di setiap lembah, para penyair ini? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Banyak para penyair yang mereka menggubah syair padahal mereka sendiri tidak mengerjakan isi syairnya. Mari berjihad, tapi henteu. Illalladzina amanu, ada pengecualian di akhir. Bukan berarti penyair dilarang, bukan berarti seniman diharamkan, tapi perhatikan batasan ketika ingin menjadi seorang seniman, perhatikan batasan ketika menjadi seorang penyair, penyanyi dan seterusnya. Illalladzina amanu, kecuali penyair yang beriman. Satu.
wa amilus salihat, dan penyair yang beramal saleh, wa dzakarullaha katsira, dan penyair yang banyak menyebut dan mengingat Allah, sehingga dalam syairnya dia banyak mengingatkan orang kepada Allah, dalam liriknya yang digubah dia banyak mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasaru min ba'di ma zulimu, dan mendapatkan kemenangan sesudah menderita kezaliman. Maksudnya di antara maknanya, banyak syair yang justru melemahkan seseorang untuk mendapatkan haknya. Begini nasib jadi orang lemah. Syair yang diinginkan oleh Allah, lirik seni yang diinginkan oleh Allah adalah seni yang mengajak orang beriman, mengajak orang beramal saleh, mengajak orang untuk mengingat Allah, dan mengajak orang untuk semangat, jangan sampai mereka pasrah ketika dizolimi. Bukan dilarang, bukan diharamkan, tapi perhatikan batasan-batasannya, begitu. Sehingga lagu-lagu perjuangan seperti maju Pak Gentar membela yang bayar, yang benar, dan seterusnya. Halo Pak. Ini wantasaru min ba'di ma zulimu, dan mendapatkan kemenangan sesudah menderita kezaliman. Syair yang mengajak orang untuk kuat, syair yang mengajak orang, lagu yang mengajak orang untuk bangkit. Bukan lagu yang meninabobokan, sedang sedih, kemudian menikmati kesedihannya, dan memang aku mau begini, gimana lagi atuh, dan akhirnya dia nggak mau bangkit, dan seterusnya. Amanu wa amilus salihat wa dzakarullah wa antasaru. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi, Suwaid bin Syuraid akhirnya faham. Siap ya Rasulullah, saya akan perbaiki. Kapan Rasulullah menasihatinya? Setelah Rasulullah membuka telinga untuk mendengarkan syair dari lisannya. Artinya, wahai Suwaid, saya tidak anti dengan syair. Wahai Suwaid, saya juga menikmati syair. Wahai Suwaid, saya juga senang dengan penyair seperti Umayyah bin Abi Salt. Saya juga senang dengan seni. Saya juga senang dengan syair. Saya juga senang dengan lirik dan seterusnya. Tapi pilih-pilih ya. Jadi tidak dinasehati dari awal tanpa menunjukkan kalau Rasulullah juga punya interest, punya perhatian. Cerita bola, wah bola hebat si Rossi, Messi tekieu dan seterusnya. Salat Isya heula yuk. Salat Isya heula. Saya tidak anti bola, saya tidak anti dengan nonton bola. Tapi kalau sedang nonton bola, jangan lupa sholat berjamaahnya. Jadi menunjukkan kalau kita punya hobi yang sama, kalau kita punya interest yang sama, kalau kita punya kesukaan yang sama, tapi ketika ada batasan, batasannya juga perlu diperhatikan. Anak kita suka main game, boleh tidak main game, Bu? Oh, sok Ibu Tara. Tiasa henteu, tak eta masalah. Iya, bukan berarti harus kecanduan, batasannya jangan sampai kecanduan, tapi ditolak 100% juga tidak boleh. Jangan. Ya, kita tahulah anak-anak masanya bermain, dan bermain zaman sekarang mungkin beda dengan bermain zaman dulu. Anak-anak waktunya bermain, tapi kecanduan dalam game juga tidak boleh. Ala kulli hal. Nah, jadi kadieunya tadi teh naon? Oh, Yahudi, ya. Jadi kita jauh ting berarti. Kita akan cerita, kita akan berkisah pengusiran Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Tapi ini cerita itu di ujung. Bukan di hari pertama Rasulullah tiba di Madinah langsung diusir. Yahudi keluar, Yahudi enggak. Karena di 2 tahun pertama, di awal keberadaan Rasulullah hijrah ke Madinah, yang dilakukan oleh Nabi adalah PDKT, pendekatan, mencari persamaan, mencari simpati. Yuk babarengan kita bangun Madinah, supaya tidak salah persepsi. Pokoknya mah ayah Yahudi usir, Enggak,
Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Kenapa Rasulullah sampai akhirnya mengusir Yahudi? Ini yang akan kita ceritakan. Pengkhianatan pertama Yahudi yang ada di Madinah. Bu Ibu Solehah, dalam satu riwayat yang ya ini sebagai amanah, riwayat ini dhaif tapi maknanya benar. Secara sanad memang dipermasalahkan, tapi realitanya, kenyataannya memang begini. Al-mu'minu baina khamsati syada'id. Orang beriman itu ada di antara 5 permusuhan, 5 ancaman. Yang pertama, mu'minun yahsuduhu. Dia beriman, dia sholat, tapi masalahnya hasad, dengki. Ada yang begini? Ada. Muslim, mukmin, tapi hasad, bisa terjadi. Mukminun yahsuduhu. Yang berbahaya hasadnya bukan imannya, tapi imannya mudah-mudahan bisa mengerem ya, dengkinya supaya tidak berlebihan. Mukminun yahsuduhu wa munafiqun yubghiduhu. Dan orang munafik yang membenci. Wa kafirin yuqatiluhu. Dan orang kafir yang memeranginya. Orang kafir terbagi jadi 2. Kafir ahli kitab dan kafir musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafir terbagi jadi 2. Wa kafirin yuqatiluhu wa syaitanin yudilluhu. Dan syaitan yang menyesatkannya. Wa nafsin tunazi'uhu. Dan jiwa yang ada di dalam yang selalu menyelisihinya. Jadi setiap orang beriman, dia akan dikelilingi oleh 5 ancaman. Yang dengki, yang benci, yang memerangi, yang menyesatkan, yang menyelisihi. Musuhnya ada 5 ya. Ada yang di luar, eksternal, ada yang di dalam, internal. Mana yang lebih berbahaya? Yang di dalam. Yang di dalam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengenal musuh, bukan untuk mencari musuh. Ini pernah kita sampaikan rasanya ya. Masih ingat tidak, tahun kemarin pernah kita sampaikan. Kita akan mulai berkisah tentang peperangan. Dan jangan alergi kalau temanya tentang perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang. Kenapa? Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berperang. Kita bukan mencari perang, kita bukan mencari musuh, tapi kita harus waspada. Pada akhirnya setiap orang beriman pasti punya. Bukan untuk mencari, karena tanpa dicari dia sudah ada sendiri. Bu, punten. Kalau Nabi punya musuh tidak? Nabi punya musuh enggak? Punya. Nabi punya musuh. Nabi akhlaknya bagus enggak? Kalau akhlaknya bagus, kenapa masih punya musuh? Hah? Kira-kira kalau ada orang yang akhlaknya bagus bakal punya musuh enggak? Ini sepertinya masih rada siun ngejawabnya. Kita lihat ayat Al-Qur'annya ya, supaya kitanya tidak ragu-ragu menjawabnya. Dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu, setiap nabi punya musuh. Jangankan nabi,
Orang beriman saja tadi dikelilingi 5 musuhnya. Dirinya yang sering menyelisihi, syaitan yang pasti jadi musuh bebuyutan, kemudian orang munafik yang membenci, orang hasad akan jadi musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Musuhnya adalah syaitan dari golongan yang disebut pertama jin dulu atau manusia dulu? Manusia. Padahal biasanya di banyak ayat Allah lebih mendahulukan menyebut jin. Kenapa di ayat ini manusia dulu? Karena permusuhan manusia lebih keras daripada permusuhan jin kepada Nabi. Karena kalau jin memusuhi, kalau jin memerangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi. Tapi kalau manusia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diteruskan bismillahirrahmanirrahim. Kalau jin kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia bisa lari. Kalau manusia kita bacakan ayat kursi, ngawalas eta kurang idgham bigunahna eta. Kalau manusia bisa begitu. Sehingga dalam ayat tentang permusuhan kepada Nabi, yang disebut pertama adalah manusia. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Tapi kan akhlaknya Nabi itu sempurna. Kalau akhlaknya sempurna, kenapa masih punya musuh? Oh, akhlak Nabi itu tidak ada yang cacat. Jujur iya, amanah iya, sifat wajib bagi Nabi. Pertama, siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, patonah. Siddiq satu kata, dengan perbuatan. Nanti kita hilaf dari kaditu nanya. Amanah tidak hianat dan terpercaya, tapi wahyu Allah menyampaikan jelas. Fatonah cakap dan cerdas. Nah, itu lagu TK baheula. Siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Semuanya. Tapi kenapa setiap nabi yang akhlaknya sempurna punya musuh? Kira-kira mereka apa sebabnya syaitan manusia dan syaitan jin memusuhi Nabi? Kalau akhlak Nabi sudah sempurna, apa sebabnya, Bu? Hasad. Apalagi? Hasad, betul. Hasad karena dia sempurna jadi dengki. Bisa. Mayoritas permusuhan ke Nabi karena yang dibawa ajarannya oleh Nabi itu mengganggu kepentingan mereka. Contoh, misal begini, Bapak Ibu, Allah sudah mengharamkan khamar. Tidak boleh jualan khamar, tidak boleh minum khamar, tidak boleh mendistribusikan khamar. Kira-kira siapa yang bakal memusuhi? Yang terlibat, yang punya kepentingan di sana. Padahal saat Nabi menyampaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang halus, dengan akhlak yang lembut, dakwahnya sudah sempurna, tapi tetap masih ada yang memusuhi. Mereka memusuhi bukan karena akhlak Nabi, mereka memusuhi karena ajaran yang dibawa oleh Nabi. Bapak Ibu, hati-hati, jangan berzina, tinggalkan zina. Jangan juga mengumpulkan wanita pezina, bandar zina dan seterusnya. Kira-kira siapa yang bakal jadi musuh? Lingkaran itu. Jadi memusuhi bukan orangnya, tapi gara-gara ajaran yang dibawanya, gara-gara misi yang dibawanya, gara-gara ide dan gagasan yang dibawanya, bisa mengganggu kepentingan mereka. Nah, itu Nabi yang akhlaknya sempurna. Amun urang sudah dimusuhi gara-gara
apa yang kita sampaikan, kadang akhlaknya juga masih banyak kekurangan. Jadi akhirnya begini, jangan terlalu baper lah kalau kita dimusuhi itu. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Setelah itu ada reaksi dimusuhi, ya Nabi juga dimusuhi kok. Nabi juga dimusuhi. Sekali lagi punten ya, ini ayat bukan untuk mencari musuh supaya tidak dipelesetkan, supaya tidak salah paham, supaya tidak mispersepsi ya Bu ya. Ayat ini bukan untuk mencari musuh, tapi ayat ini membuat kita sadar bahwa tanpa dicari musuh itu juga ada. Berbuat baik belum tentu membuat kita tidak punya musuh. Siapa memang yang lebih baik dari Nabi? Nabi yang paling baik, tapi Nabi juga punya musuh. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Ini surat Al-An'am. Humul aduwwu fahdharhum, mereka itu musuh maka waspadalah terhadap mereka. Surat Al-Munafiqun. Punten Bu, mana yang akan lebih waspada dalam hidup? Orang yang merasa punya musuh atau orang yang merasa tidak punya musuh? Waspada itu muncul saat dia merasa punya. Mana yang akan lebih hati-hati dalam hidup? Yang waspada atau yang tidak waspada? Yang waspada. Jadi bagus tidak merasa kalau punya musuh itu. Nah ikan nyambung ya teh ya. Merasa punya musuh itu bagus. Yang penting jangan menganggap si fulan eta musuh saya. Karena ada musuh yang dia tidak melihat kita, yang kita tidak melihat dia, tapi dia melihat kita. Ibu punten, setan musuh bukan? Ibu musuhan tidak dengan setan? Atau sahabatan? Atau jangan-jangan saudara setan? Nah Suri, bisa jadi saudara setan. Siapa saudara setan? Yang suka mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubazir kata Allah adalah saudaranya al-mubadzirin. Surat apa itu? Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang yang suka boros, orang yang mubazir adalah saudaranya syaitan. Kalau syaitan memang musuh, maka jangan jadi saudaranya. Siga kumaha mubazir teh Bu? Mubazir misalnya ngambil makanan di ondangan, tapi tidak dihabiskan. Kadah diseepkeun sareng piring-piring. Itu mubazir. Itu mubazir makanan. Apalagi contoh mubazir? Dapat botol minum, tapi minumnya tidak dihabiskan, akhirnya dibuang. Habiskan dengan botol-botolnya juga. Apalagi contoh mubazir? Pakaian, ya. Apalagi contoh mubazir? Ada mubazir yang harus diwaspadai. Mubazir waktu, mubazir umur. Kalau umur disia-siakan, disia-siakan. Kalau umur dibuang, diboros umurnya, sama seperti saudara syaitan. Allah kasih nikmat tapi disia-siakan, diabaikan, termasuk mubazir. Bu, mau tanya, kalau suami nikmat atau siksa? Ini ada yang tersenyum, ada yang senyumnya menjiwai. Hah? Nikmat Ustaz, nikmat. Nikmat, ya, insyaallah nikmat. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Definisi mubazir itu definisinya nikmat dipakai maksiat, itu mubazir.
walaupun nikmat yang dipakai maksiatnya kecil sedikit. Contoh nikmat mata, nikmat telinga dipakai gibah, mubazir atau tidak? Oh sok ente jadi sahana setan. Tapi kalau nikmat semuanya dipakai untuk taat, tidak bisa disebut mubazir. Punya uang banyak, semuanya diwakafkan, bukan mubazir. Mubazir itu nikmat dipakai maksiat walaupun sedikit, mubazir. Nikmat banyak, semua dipakai taat, tidak mubazir. Jadi itulah, merasa punya musuh, setidaknya musuh kita adalah setan. Dan setan ada dua, ada setan jin dan setan setan manusia. Betul kan tadi, syayatinal insi wal jinni. Ya, humul aduwu fahdharhum, mereka itu musuh, maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Siapa yang nyuruh waspada? Hah? Allah, bukan saya, Allah. Jadi waspada itu perintah Allah atau perintah siapa? Perintah Allah. Kalau perintah Allah tidak dikerjakan, dosa tidak? Gimana supaya bisa waspada? Merasa punya musuh. Kan balik dari merasa punya musuh, setidaknya musuh kita adalah setan. Sehingga akan waspada ke itu bisa tipu daya setan ya. Itu bisi-bisikan setannya. Akhirnya waspada. Saya pulang ke rumah, ibu pulang ke rumah ke kudu senyum atau hentu ke suaminya. Ya jangan-jangan kalau tidak senyum bisikan setan. Tapi lamun senyum ge ulah sini bisik-bisikan setan. Assalamualaikum. Mengenal musuh. Nah, karena tema kita tentang Yahudi Bani Qainuqa, dalam surat Al-Maidah ayat 82, ini bukan kata saya ya, kata Allah di dalam Al-Quran, dari semua musuh-musuh tadi ada yang paling keras permusuhannya. Siapa yang paling keras permusuhannya? Yang eksternal ini ya, bukan yang internal. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Kalian akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Yahudi dan musyrik. Kalau kita lihat ayatnya, ya, kalau kita lihat ayatnya Al-Maidah ayat 82, ternyata Bu-ibu salehah, yang lebih dekat dengan umat Islam justru adalah orang-orang, kita lihat ayatnya, justru orang-orang yang mengaku kami adalah orang Nasrani. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kalian akan dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman ialah orang yang berkata kami ini orang Nasrani. Semuanya kafir, tapi kafir ternyata tidak dalam satu level yang sama. Ada yang dekat dengan kita, ada yang rada jauh, ada yang paling jauh. Yang paling dekat dengan kita adalah Nasrani karena lebih banyak persamaannya. Mereka beriman ke Nabi Isa, mereka juga cinta kepada cinta kepada Isa. Sementara orang Yahudi mereka nggak cinta ke Isa. Bahkan mereka bangga sudah mengaku membunuh Isa. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Nasrani seperti apa yang dekat dengan kita? Nasrani yang tidak menyombongkan dirinya, ya,
pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang mereka tidak menyombongkan diri. Jadi walaupun sama statusnya kafir, tapi tidak satu level. Yang paling memusuhi adalah orang Yahudi. Tapi lihat, tadi kita sampaikan, di 2 tahun pertama Rasulullah selalu melakukan pendekatan. Mereka sangat, Bu, apa sebabnya orang Yahudi paling keras memusuhi umat Islam? Apa latar belakangnya orang Yahudi itu sangat benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata semua bermula dari penyakit hati. Penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit hati yang namanya hasad, dengki, pakai sinnya, syirik mah beda deh. Sirik. Yahudi mereka dengki karena beranggapan Nabi akhir zaman itu akan datang dari mereka. Ternyata Nabi akhir zaman justru datang dari kalangan bangsa Arab. Dan itu yang mereka nggak siap menerima kebanjiran fakta. Mereka nggak siap dengan fakta bahwa Nabi akhir zaman justru datang dari kalangan ummiyin, bukan dari kalangan ahli kitab, dari kalangan yang tidak membaca dan menulis, bukan dari kalangan yang mendapatkan kitab, ya ahli kitab. Dan Yahudi bukan agama Nabi. Ini pernah kita sampaikan rasanya. Yahudi itu bukan agama Nabi. Dalam surat Ali Imran ayat 67, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim juga bukan Nasrani. Nabi Ibrahim adalah Muslim. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim Muslim. Nabi Musa Muslim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Sulaiman juga Muslim. Ini 3 nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa mereka Muslim, karena nabi ini seringkali diklaim orang-orang Yahudi bahwa mereka itu seagama. Musa itu Yahudi, nah, Musa bukan Yahudi. Sulaiman itu Yahudi, bukan. Ibrahim itu Yahudi, ya. Nabi Sulaiman Muslim. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Kata Ratu Saba, kata Ratu Balqis, ya Rabb, aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, karena Ratu Saba mengajak rakyatnya untuk menyembah matahari. Dan aku berserah diri menjadi Muslim bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Yahudi bukan agama Nabi. Yahudi bukan agama Musa, Yahudi bukan agama Sulaiman, apalagi agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kita masih muqaddimah tentang Bani Qaynuqa. Ibu-ibu salihah, tadi kita mulai dari mana? Musuh yang paling keras terhadap orang beriman, kata Allah, Yahudi. Yahudi yang dulu ada di Madinah ada tiga golongan, 3 kabilah besar. Pertama, Yahudi Bani Qaynuqa. Ini yang akan kita ceritakan. Yang kedua, Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga, Yahudi Bani Quraidah. Bu punten, siapa yang lebih dulu tinggal di Madinah, Rasulullah atau orang Yahudi? Bu, siapa yang lebih dulu tinggal di Madinah? Yahudi atau Rasulullah?
Kenapa yang lebih dulu tinggal akhirnya diusir? Inilah yang mau kita ceritakan. Ini yang mau kita ceritakan. Ya, Yahudi sudah lebih dulu ada di Madinah. Rasulullah dan para sahabat dari Mekah hijrah, bahasa kita pendatang. Pendatang, muhajirin dari Mekah ke Madinah. Rasulullah jadi pemimpin. Kemudian Yahudi Bani Qainuqa akhirnya diusir oleh Nabi. Kalau langsung cerita ke ujung, mungkin kita langsung negatif di sini teh. Wah, nah ya pendatang musir warga yang sudah lebih dulu ada di Madinah. Itu kalau ceritanya nggak lengkap. Kalau ceritanya lengkap, insya Allah kita akan paham. Oh, memang kudu diusir nu kitu mah. Yahudi Bani Qainuqa. Nah, Ustadz, berarti dulu Rasulullah pernah tinggal bareng dengan orang Yahudi? Pernah. Oh nah, itu kalau Rasulullah pernah tinggal bareng, kenapa kita nggak bisa tinggal bareng dengan orang Yahudi? Itu di Palestina teh, kan we atuh babarengan. Setuju tidak, Bu? Jadi ragu ngajawabna ieu teh. Kan iya aya dalilna, Rasulullah pernah tinggal bareng orang Yahudi di Madinah. Kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah saja? Tuh Rasulullah oke bisa tinggal bareng dengan orang Yahudi. Orang gak bisa we teu naon. Misal nih ya, misal. Oh kalau begitu agama yang diakui di Indonesia kudu ditambah atuh. Kan sekarang mah baru seberapa? 5 genap. Islam, Kristen digabung, Protestan dan Katolik ya. Hindu, Buddha, Konghucu, nggak tahu kalau kepercayaan sekarang sudah masuk atau belum. Nggak ada. Kan dulu mah ada rencana mau dicoret agama teh begitu ya, atau agamanya diisi kosong. Oh kalau begitu berarti boleh Yahudi misalnya jadi warga negara Indonesia, nambah jadi nomor 6 agamanya Yahudi misal. Oh kalau begitu sudahlah solusi di Israel teh tinggal berdampingan bersama-sama. Kan Rasulullah juga pernah. Bisi ayat nyebat gitu, kita harus bisa menjawabnya. Faktanya Rasulullah pernah tinggal dengan orang Yahudi benar, tapi itu jadi dalil untuk solusi di Palestina tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah ketika datang ke Madinah, Rasulullah datang bukan sebagai penjajah. Rasulullah tidak mencaplok tanah. Rasulullah tidak mengambil tanah milik orang lain, merampas rumah milik orang lain, kemudian yang punya rumah diusir keluar dari rumahnya, silahkan pergi cari tempat di mana. Rasulullah tidak melakukan itu. Rasulullah datang ke Madinah, tinggal di tanah yang diberikan oleh sahabat Ansor ke beliau, dan beliau tidak mengambil tanah milik siapapun. Case-nya beda, kasusnya lain. Sementara mereka yang datang dulu awalnya orang Yahudi sebelum 1948 di Palestina sekarang datang ke Palestina memang sebagai awalnya sebagai pengungsi, tapi kemudian di backup oleh Inggris, dikasih senjata besar, akhirnya dirampas satu persatu tanah orang-orang Palestina. Jadi tidak apple to apple, tidak sebanding, tidak sama perbandingan. Dan kita akan cerita insya Allah kalau waktunya cukup. Kita sampai asar. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraisyah. Nah, tahapan permusuhan Yahudi sampai akhirnya kenapa diusir itu bertahap, sedikit-sedikit, nggak langsung tadi ya, nggak seperti yang digambarkan datang langsung diusir, nggak boleh ada Yahudi di Madinah, tidak seperti itu ceritanya. Yang pertama, perang urat saraf, ribut mulut lah, karena sama-sama agama samawi, sama-sama punya kitab, walaupun kitab mereka sudah di otak-atik ya, sehingga orang Yahudi merasa
Kami itu lebih senior karena kami beriman kepada Musa. Kalian itu orang Arab lebih junior karena kalian beriman kepada Muhammad yang datangnya belakangan. Superior, merasa superior. Yang terjadi akhirnya mereka, ya perangnya perang urat saraf, main kata-kata, ngejek orang Islam, merendahkan. Bu, salah satu permusuhan orang Yahudi, perang urat saraf itu, mereka kalau ada ayat, memahami ayatnya dengan rasa bahasa yang rendah. Contoh misalnya begini, ada ayat begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah nanti akan membayar dengan berlipat-lipat. Ayat ini sampai juga ke telinga orang Yahudi karena Al-Quran ketika turun dibacakan Rasulullah viral, di broadcast kemana-mana, semua orang tahu ayat Al-Quran di Madinah. Ayat ini sampai ke telinga orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Tuhannya Muhammad miskin ya, sampai harus minjem-minjem duit. Ini salah satu perang urat syarafnya. Tuhannya Muhammad tuh miskin tuh, lihat, sampai minjem-minjem duit. Satu. Yang kedua, Tuhannya Muhammad itu tidak konsisten. Katanya riba dilarang, tapi kok menawarkan nyari pinjaman nanti dibayarnya berlipat-lipat. Kan riba juga begitu. Itu cara pahamnya orang Yahudi terhadap ayat ini. Siapa yang mau ngasih pinjaman nanti dibayarnya berlipat-lipat lah, sementara Allah sudah mengharamkan riba gitu. Yang kedua, Tuhannya Muhammad itu miskin sampai harus minjem-minjem. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Sampai akhirnya orang Yahudi yang ngomong seperti tadi itu dicari oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar rada kepancing emosinya, dipukul. Si Yahudi tadi komplain, protes, datang ke Rasulullah ngadu. Ya Abul Qasim, wahai Muhammad, wahai Abul Qasim, saya mau ngadu. Siapa yang anda adukan? Abu Bakar. Kenapa? Dia mukul saya. Panggil Abu Bakar. Abu Bakar, benar anda sudah mukul Yahudi ini? Benar ya Rasulullah. Kenapa dipukul? Walaupun sahabatnya, tapi Rasulullah harus bersikap adil sebagai pemimpin. Kenapa dipukul? Ya Rasulullah, dia sudah ngejek Allah. Bagaimana ejekannya? Ejekannya Allah itu miskin karena minjem-minjem uang. Kata Yahudi tadi, enggak, saya enggak bilang begitu. Kata Abu Bakar, demi Allah, saya dengar dia bilang begitu. Ini mengiyahkan, ini menafikan, kan enggak ketemu titik tengahnya, deadlock begitu. Sampai akhirnya Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 180. Sampai Allah menurunkan ayat, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kami lebih banyak hartanya daripada Tuhannya Muhammad. Kalau kami orang Yahudi biasa ngasih pinjaman sana sini, Tuhannya Muhammad sampai harus minjem-minjem. Orang Yahudi memang dari dulu kaya-kaya, bala leunghar. Terlepas dari cara mereka cari duit dengan macam-macam begitu ya, dengan halal haramnya nggak peduli, mereka kaya. Innallah, kata mereka, qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah telah mendengar perkataan orang yang berkata, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Sanaktubu ma qalu, kami akan catat perkataan mereka. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq, dan mereka sudah pernah membunuh para nabi. Kalau nabi saja pernah dibunuh orang Yahudi,
apalagi manusia biasa seperti kita. Apalagi manusia biasa seperti kita. Maka di ayat ke-186 ya, di ayat 186 Allah mewanti-wanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewanti-wanti kita, siap-siap telinga kita pasti akan panas dengan ocehan mereka, dengan tweet mereka, dengan postingan mereka, dengan berita yang disiarkan di media mereka. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab, maksudnya orang Yahudi, dan orang-orang yang syirik, gangguan yang banyak menyakitkan hati. Nyelekit kata-katanya itu. Ya, seperti kalimat tadi. Allah, mereka dengar ayat Al-Quran, tapi mereka membolak-balikan maknanya, cita rasa bahasanya rendah. Dan jangan sampai terulang cara-cara Yahudi yang memahami ayat Al-Quran kemudian justru memahaminya dengan cita rasa yang rendah. Contoh misalnya begini, kalau tadi kan Allah minta pinjaman, padahal maksudnya apa? Kenapa Allah menggunakan bahasa siapa yang akan memberikan pinjaman? Kenapa bahasanya begitu? Kita insya Allah faham maksudnya ya. Maksudnya siapa yang mau berinfak nanti akan dibayar berlipat-lipat. Tapi kenapa Allah menggunakan bahasa siapa yang mau memberikan pinjaman? Ibu punten, kalau saya bilang ke ibu, Bu, nyungkeun artos lah, sabaraha Ustad? 10 juta. Nyungkeunnya nyungkeun. Dengan kalau saya bilang begini, Bu, boleh pinjam uang, sabaraha Ustad? 10 juta. Kayak insya Allah kalau dibayarnya 20 juta lah Bu. Semangat tidak ngasih pinjamnya? Lebih semangat dipinjam atau lebih semangat diminta? Hah? Kita secara kejiwaan, secara psikologis lebih mudah untuk mengeluarkan uang yang nanti bisa balik lagi, apalagi balik laginya lebih banyak. Dan itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tahu kita itu punya sifat bakhil, kopet, koret, kedekut, mergese, bentuk kasiran, dan seterusnya. Sehingga kata Allah teh, pinjam dulu 100 supaya pahala tidak putus. Pinjam, bahasanya pinjam. Bukan karena Allah butuh, bukan karena Allah miskin, tapi Allah tahu kejiwaan manusia itu lebih mudah untuk mengeluarkan uang yang nanti balik lagi berlipat-lipat daripada kalau pakai bahasa ayo sini infak, kasih. Itu bahasa Al-Quran. Jadi cita rasa bahasanya harus tinggi. Kalau rendah jadi seperti Yahudi tadi. Kalau rendah jadi Yahudi. Contoh lagi, contoh, ini ayat-ayat yang seirama, senada, yang dulu pernah dipermainkan oleh orang-orang Yahudi sebagai bentuk perang urat saraf, ya, perang urat saraf. Bu, kalau mendengar ayat ini apa yang terbayang? Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan. Bu, kalau menolong itu ke yang kuat atau ke yang lemah? Kalau mirip ya bahasanya seperti tadi begitu ya. Kalau memahaminya seperti orang Yahudi, memahami ayat ini pasti sama seperti tadi. Oh, Tuhannya Muhammad itu lemah, makanya harus di Tuhannya Muhammad miskin, makanya nyari-nyari pinjaman. Kalau tadi kita sudah paham bagaimana memahami ayat infak dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut, insya Allah kita juga bisa memahami ini. Apa maksudnya ayat ini?
Allah ingin membuat kita, memotivasi kita supaya terlibat. Karena kalau nulung nu beunghar mah kan Allah mampu sendiri. Akan ada agama ini milik Allah. Islam ini kan milik Allah. Dakwah ini kan milik Allah. Kalau Allah mau juga nanti Allah kasih hidayah ke semua orang. Dah hidayah makan bukan lewat tangan kita. Hidayah makan di atas. Hidayah mah kekuasaan Allah, keun we urang mah senang santai we. Itu karena apa? Ya, bahasanya Allah yang tinggi dan seterusnya. Tapi Allah faham jiwa manusia itu akan lebih mudah tergerak kalau kemudian pakai bahasa yang ya memposisikan bahwa kita itu di bawah, padahal tidak. Paham ya maksudnya ya? Intan surullaha yansurkum, supaya termotivasi untuk berinfak tadi, minjem, termotivasi untuk berdakwah, termotivasi untuk menolong agama Allah, termotivasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, termotivasi untuk mendidik anak kita dengan agama, termotivasi untuk jadi wasilah jalan hidayah bagi orang lain, gitu ya. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan ayat-ayat hadis-hadis yang serupa seperti ini di dalam Al-Quran ada banyak. Ada hadis begini, hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menengokku? Aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Pernah mendengar hadis ini, Bu? Kata hamba Allah tadi, ya Rabb, engkau adalah Tuhan semesta alam, bagaimana engkau bisa kelaparan, kehausan dan sakit? Kata Allah, hambaku, si fulan hambamu itu sakit dulu dan engkau tidak menengoknya, engkau tidak menjenguknya. Andai engkau menengok dan menjenguknya, engkau akan temukan aku ada di sana. Hambaku, dulu engkau punya tetangga, punya kenalan, punya saudara yang kelaparan dan kehausan dan engkau tidak bantu. Andai engkau berikan bantuan makanan dan minuman kepadanya, engkau akan temukan aku ada di sana. Jadi ya, ini ilustrasi kalau sesama manusia ada orang yang posisinya tinggi tapi menggunakan bahasa-bahasa yang tawadu. Kalau pakai bahasa yang tawadu pasti orang jadi simpati. Kalau simpati mereka pasti akan tergerak untuk mendukung. Misal, contoh saya jadi caleg misalnya. Contoh ya mah contohnya. Contoh. Saya punya ini, saya punya itu, saya punya segala macam. Tapi pas saya mau cari suara ke ibu, kira-kira gimana tampilan saya? Pasti akan berusaha menarik. Itu sesama manusia. Sesama manusia, betul? Dan itu ilmu psikologis yang kita temukan di ayat-ayat tadi. Man dzalladzi yuqridullaha qarda. Siapa yang mau kasih pinjaman nanti saya balikan, kata Allah. Siapa yang mau menolong Allah, padahal Allah nggak butuh pertolongan kita. Tapi karena Allah ingin mengajak kita untuk terlibat, mengajak kita untuk bergerak dan seterusnya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-46, ini kebiasaan orang-orang Yahudi, mempermainkan kata, mendengar tapi membangkang, bersilat lidah, mencela agama Islam. Di surat Ali Imran 181 yang tadi kita sampaikan, di surat Al-Baqarah ayat 89 mereka mengancam perang, tapi baru lisan. Kalau Nabi akhir zaman nanti datang, kita lihat di surat An-Nisa 46. Ini terakhir insyaallah. Sepertinya pertemuan berikutnya masih pengusiran Bani Qainuqa insyaallah. Bu Ibu Salihah, ini An-Nisa ayat 46. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Yaitu di antara orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempatnya.
semantik gamenya jago, permainan bahasanya pintar, ngotak-ngatik katanya itu luar biasa, pintar ngotak-ngatik kata-katanya. Yang misal begini ya, contoh yang sekarang sedang hype, sedang ramai. Kami sedang self defense, kami sedang membela diri. Israel punya hak untuk membela diri. Tapi ketika orang Palestina, warga Gaza, mereka tidak punya hak untuk membela diri, mengubah perkataan dari tempatnya. Padahal yang punya hak untuk membela diri itu yang punya tempat tinggal, yang punya tanah, yang warga asli, warga lokal dan seterusnya. Dibolak-balik semuanya. Yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Wa yaquluna, dan mereka suka berkata sami'na wa 'asaina. Kami dengar tapi kami enggak mau nurut. Sementara orang beriman kalimatnya gimana? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Apa artinya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana? Siap laksanakan, tapi kalau kurang tolong dimaafkan. Betul, sami'na wa ata'na, siap laksanakan, tapi kalau saya punya kekurangan, ghufranaka, tolong maafkan. Tolong maafkan kekurangan-kekurangan kami. Sementara orang-orang Yahudi siap, tidak mau laksanakan. Sami'na wa 'asaina wasma' ghaira musma' wa ra'ina layyan bi alsinatihim, dan mereka mengatakan ra'ina, memutar-mutar lidahnya, ya, mirip seperti tadi. Wa ta'nam fid din, dan mencela agama. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 89, kata orang Yahudi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, mereka itu ngancem-ngancem ke orang Arab. Ini Al-Baqarah 89 tentang orang Yahudi. Jadi Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, 3 Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka tebar ancaman. Kalian orang Arab akan kami perangi sehabis-habisnya, kami akan genosida semuanya, kami akan lakukan ethnic cleansing, kami akan usir kalian semuanya, kami akan perangi kalian semua kalau Nabi akhir zaman sudah datang. Nabi akhir zaman sebentar lagi akan diutus oleh Allah, dan kami akan membersamainya, dan kami akan perangi kalian semuanya. Itu kata siapa? Kata orang Yahudi. Ternyata Nabi akhir zaman bukan justru dari kalangan bangsa. Itulah yang menyebabkan permusuhan orang Yahudi sangat keras kepada orang beriman. Ini ayatnya. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah, membenarkan apa yang ada di mereka, Taurat dan Injil. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi akhir zaman untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maksudnya orang musyrik. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, maksudnya setelah datang Nabi Muhammad, mereka tahu Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, kafaru bih, orang Yahudi ini ingkar kepada Rasul, fala'natullahi 'alal kafirin, maka terkutuklah orang-orang yang ingkar tadi. Insyaallah pertemuan berikutnya masih tema pengusiran Bani Qainuqa. Permusuhan yang kedua sudah main fisik, ya, sudah main fisik, merendahkan peringatan Rasulullah, melecehkan kehormatan, pertumpahan darah, dan sampai akhirnya mereka melanggar piagam Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa disampaikan Ibu-ibu salihah. Untuk berikutnya mungkin kalau ada diskusi, tanya jawab, yang menambahkan silahkan. Saya kembalikan ke MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya bertambah lagi ilmu kita mengenai sirah Nabawi ini. Mungkin dari tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustadz, ada yang tidak dimengerti atau ya ada yang bertanyakan, mangga dibuka sesi pertanyaan. Insya Allah 2 pertanyaan dulu, Bud. Mangga, Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa penyair itu selalu dikaitkan dengan lembah? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dinamakan ahli kitab itu apakah orang-orang dari orang Yahudi saja atau ada yang lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teteh, pertanyaannya. Ada satu lagi, Bunda, barangkali bertanyakan? Belum ada lagi, Ustaz, mangga. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Kenapa penyair identik dengan lembah begitu ya? Bahkan dalam Al-Quran juga disebut penyair itu menghabiskan waktu di lembah. Boleh jadi, wallahu a'lam bissawab, bisa dapat inspirasi yang banyak saat mereka ada di tempat yang plong, yang luas begitu. Beda dengan kalau kita nyari inspirasi di tempat yang sempit, di ruangan yang sempit dan seterusnya. Alam tara annahum fi kulli wadin, di setiap lembah yahimun. Dan surga juga jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu yang paling ditonjolkan oleh Allah dari surga. Padahal di surga ada segala-galanya. Semua yang kita inginkan ada. Mau istana silahkan, mau gedung mangga, mau istana di luar angkasa juga Allah kasih dan seterusnya. Tapi yang selalu ditampakkan tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Boleh jadi inilah tempat yang memang dari dulu sampai sekarang semua orang tuh sepakat kalau ada tempat dan mengalir di bawahnya sungai, hijau gitu, pikiran tenang, nyaman, ide datang, walaupun cicilan banyak, tapi insya Allah masih bisa dapat inspirasi. Sepertinya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Rahasianya mungkin para penyair yang lebih, para seniman yang lebih paham begitu ya. Rahasia inspirasi dengan lembah. Pertanyaan yang kedua, ahli kitab. Ahli kitab itu ada 2. Pertama Yahudi ya, yang menerima Taurat. Yang kedua Nasrani yang menerima Injil. Apakah Yahudi dan Nasrani sekarang juga bisa disebut ahli kitab? Ini jadi dialektika, jadi pembahasan di antara para ulama. Tapi ada yang kemudian berpendapat begini, toh di zaman Rasulullah pun Alkitab itu baik Taurat atau Injil sudah banyak campur tangan manusianya di zaman Nabi. Di zaman ketika Al-Quran turun, orang-orang Nasrani juga ada yang sudah bukan menduakan lagi, menigakkan. Orang Nasrani sudah dengan doktrin trinitasnya juga sudah ada. Tapi tetap Allah menyebutnya ahli kitab. Jadi di zaman Nabi saja yang sudah banyak penyimpangan segala macam tetap disebut ahli kitab, maka hari ini juga ya sebagian ulama masih menyebut mereka ahli kitab. Apa dampaknya ahli kitab? Dampaknya
kalau menikah dengan ahli kitab tidak sama dengan menikah dengan orang musyrik. Laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab itu masih dibolehkan dengan catatan-catatan. Apa catatannya? Kalau wanita muslimah sudah habis nyatu anu muslimah na tidak dinikahi ari ahli kitab na dinikahi, begitu ya. Dengan catatan tidak dikhawatirkan agama anak-anaknya akan menyimpang dari Islam. Karena kalau misalnya ternyata anak-anak akan ikut agama ibunya, pernikahan seperti ini seharusnya dihindari. Dan kalau dibalik nggak boleh, laki-lakinya ahli kitab, perempuannya muslimah nggak boleh. Laki-lakinya Kristen, perempuannya muslimah nggak boleh. Yang kedua, ahli kitab itu kaitannya dengan daging yang disembelih. Daging yang disembelih. Misalnya, ini daging datang dari negara ahli kitab, negara yang mayoritasnya Kristen, negara yang mayoritasnya Yahudi, negara yang mayoritasnya Nasrani. Beda status hukumnya dengan kalau daging misalnya kornet atau daging sapi yang sudah disembelih datang dari negara yang mayoritasnya musyrik. Daging dari Cina jangan disamakan dengan daging dari Australia. Walaupun sama-sama kafir, tapi ini kafir ahli kitab, ini kafir musyrik. Walaupun sama-sama daging sapi. Nanti itu pembahasannya tentang fikih ya, tentang makanan ahli kitab, daging suguhan ahli kitab. Khusus daging ya. Ustaz kumaha lamun lauk? Bebas. Dari lauk mah teu kudu dipencit. Lauk mah tidak usah disembelih. Kumaha lamun kue? Bebas. Bebas. Kumaha lamun naon? Rendang dan seterusnya. Minuman misalnya, minumannya minuman yang halal tentunya. Kombucha, kumaha Ustaz kombucha? Ya, seperti itu mungkin tentang perahli kitaban. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, hatur Ustaz atas penjelasannya. Mungkin masih membuka lagi satu pertanyaan. Mangga. Pak Ustadz, kalau Yahudi yang sekarang apa masih ada hubungan dengan Yahudi zaman Rasulullah? Sama nggak? Setelah Yahudi di Madinah terusir semuanya, 3 Yahudi tadi, Qainuqa, Nadir dan Quraidah terusir. Yahudi-Yahudi tadi mereka banyak yang pergi ke negeri Syam. Awalnya ke Khaybar, dari Khaybar kemudian diusir lagi, akhirnya pecah. Dan banyak yang kemudian pergi ke Yaman juga. Jadi ada Yahudi yang tinggal di Yaman, ada Yahudi yang di negeri Syam. Ada Yahudi yang mereka awalnya dari kerajaan pokoknya di bagian Eropa Timur, saya lupa namanya. Khazar, suku Khazar namanya. Khazar itu posisinya di Eropa bagian timur. Dulu mereka bukan Yahudi, bukan penganut agama Yahudi, tapi mereka masuk agama Yahudi. Karena agama Yahudi itu agama awalnya adalah agama kabilah. Kalau bapaknya atau ibunya tidak beragama Yahudi, maka anaknya nggak akan bisa jadi Yahudi. Dulunya begitu, agama keturunan lah, agama suku. Tapi setelah Yahudi Khazar ini mereka menganut agama Yahudi, suku Khazar, nanti silahkan di googling begitu ya, suku Khazar masuk agama Yahudi. Yahudi yang sekarang di Israel mayoritasnya adalah Yahudi dari Eropa Timur. Sementara Yahudi yang dulu di zaman Rasulullah SAW itu Yahudi Arab. Yahudi Arab. Jadi
Kalau tadi pertanyaannya adakah hubungannya, memang harus dicek DNA merenya, dites DNA. Ada nggak sih DNA Timur Tengahnya? Ada nggak sih? Atau DNA-nya memang lebih ke Eropa Timur? Lebih ke Eropa Timur. Ibu nanti lihat di Google begitu ya, Perdana Menteri Israel dan kebangsaan aslinya. Ada yang Polandia, ada yang Ukraina, ada yang Hongaria. Negara-negara kebangsaan Perdana Menteri Israel itu mayoritasnya Eropa Timur. Itu sebabnya wajah mereka, mayoritasnya wajah-wajah para pejabatnya wajah-wajah Eropa, wajah-wajah Eropa. Jadi agak sulit untuk menjawab iya dan tidaknya begitu ya. Mungkin ada, tapi kalau melihat para pejabat-pejabatnya mantep. Yang pejabat Israelnya ya, entah kalau yang kroco-kroco rakyat ke bawahnya, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu mungkin tentang Yahudi. Masya Allah, haturun Ustaz atas penjelasannya bahwa Yahudi juga ternyata banyak ya Bun ya. Jadi semakin tahu kita ilmunya tentang ilmi, semakin waspada ya Bun ya. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, mangga teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz yang mau saya tanyakan. Saya dulu pernah sekolah di asrama Nasrani. Berarti yang kebanyakan teman-teman saya yang Nasrani. Dan sampai saat ini udah 33 tahun saya bersahabat dengan mereka. Nah, apakah boleh saya bersahabat dengan mereka? Atau misalkan haram atau halal? Kalau misalkan haram, akan saya tinggalin mereka gitu. Gitu aja Ustadz, makasih. Iya. Biarkan pertanyaan ini dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lebih yakin, karena bab hukum itu harus dikembalikan ke sumbernya. Silakan lihat surat ke-60, surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat ke-8. Surat 60 ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kita punya tetangga Kristen, lisannya nggak pernah nyerang Islam, maka Allah tidak melarang kita bukan bertetangga, berbuat baik tidak dilarang, bahkan diperintahkan. Apalagi kalau masih punya hubungan keluarga. Ustaz, orang tua saya masih Kristen, saya mu'alaf, apakah saya harus berbuat baik? Wajib. Birrul walidain tidak terhalang oleh agama. Birrul walidain tidak terhalang oleh keyakinan. Wajib. Ustaz, saya punya tetangga, saya punya teman SD, SMP dulu, apakah saya harus berteman? Silahkan. Selama mereka nggak pernah nyerang agama kita, selama mereka nggak pernah mengusir dari tempat tinggal kita, la yanhakumullah, Allah tidak melarang. Bahkan tidak melarangnya bukan tidak melarang berteman, tidak melarang berbuat baik. Kita harus baik, harus baik. Siapa tahu, ibu punten. Waktu Rasulullah di Mekah dapat wahyu pertama kali, kanan kiri depan belakangnya muslim atau musyrik? Muslim atau musyrik? Musyrik. Rasulullah berbuat baik atau Rasulullah tinggalkan mereka? Kalau ditinggalkan oleh Rasulullah, kira-kira mereka dapat hidayah tidak?
Justru mereka dapat hidayah karena Rasulullah terus bergaul, berinteraksi dengan mereka. Jadi kalau kita punya teman Kristen, niatkan, saya akan berbuat baik kepada mereka, ya Rabb, berikan hidayah kepada mereka lewat saya. Jangan ditinggalkan. Kapan harus ditinggalkan? Kalau nggak pernah ngajak kita jalan-jalan, tinggalkan. Kalau nggak pernah ngajak kita healing touring bareng, tinggal. Enggak ya. Kalau mereka sudah mulai nyerang agama kita, kalau mereka sudah mulai ngusir dari tempat tinggal kita, maka di saat itu jangan berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau dua itu enggak, wajib hukumnya kita tetap berbuat baik. Sehingga tadi ya, kita mengenal musuh, tapi di sisi yang lain tidak cari musuh. Dia Kristen, dia nggak nyerang kita, kita berbuat baik ke mereka. Ke orang Yahudi saja yang kata Allah, mereka permusuhannya paling keras. 2 tahun pertama Rasulullah itu selalu PDKT, pendekatan dan seterusnya. Selama tidak ada urusan masalah akidah, selama tidak dilanggar secara syariat, Rasulullah ikuti hidupnya mereka. Jadi misalnya begini, kita diajak sama teman-teman yang Kristen orang ke gunung yuk, camping, ayo ikut. Orang shopping yuk, kemana? Ke mana misalnya ke mall Sumarekon yang baru misalnya, atau kemana begitu ya, ayo jalan saja, nggak masalah. Orang ke bioskop yuk, film Sherina mengenang masa lalu kita. Selama filmnya bagus, baik, tidak ada ajakan untuk ini, ayo sok weh, tenang. Orang botram yuk, ayo. Orang mabit yuk, Allah gaya mabit. Orang kemana begitu ya, dan silahkan. Jangan ditinggalkan, ya jangan ditinggalkan. Punten. Rasulullah punya paman Abu Talib. Muslim atau musyrik? Musyrik. Sampai meninggalnya, ditinggalkan atau ditemani? Ditemani. Bahkan ketika akhir hayatnya Rasulullah terus membersamai Abu Talib, ngajak untuk masuk Islam, walaupun akhirnya Rasulullah sedih karena Abu Talib menolak masuk Islam. Jadi ibu solehah, tema tentang mengenal musuh jangan difahami berarti semua yang beda agama pasti musuh, gitu ya. Semua musuh. Seperti itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi jangan diputus, jangan ditinggalkan, niatkan ini medan dakwah saya, ini jalan pahala saya untuk menjadi jalan hidayah mereka. Wallahu a'lam bishawab.